apa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu itu tekan dari Al-Quran, berarti itu qaul. Itu berarti qaul. Ayatnya apa? Wala ya sumun nisa ya. Nanti kalau salah dicek lagi ya. Jangan apa kalau menyentuh perempuan. Nah, apa? Ini kan kaul. Kemudian ada sunnah Rasul. Kemudian ada sunnah Rasul, yaitu apa? Ternyata Rasul ketika sholat, yaitu sholat tahajud, kemudian kaki Aisyah itu menutupi, terus dipegang, disingkirkan, diminggirkan, terus Rasul sholat tanpa wudhu lagi. Ini kan beda antara kaul dari Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasul. Nah, ini memang kemudian ulama ini namanya apa? Menjamak. Kalau ada dalil yang namanya berbeda dijamak, yaitu apa? Kalau ada kaul yang berbeda dengan sunnah Rasul, maka sunnah Rasul itu jatuhnya khususiyah Rasul, dan tidak berlaku untuk umatnya. Maka kesimpulannya berarti menyentuh istri bagi Rasul itu tidak membatalkan, tapi bagi umatnya itu membatalkan. Begitu kesimpulannya. Itu contoh khususiyah Rasul di dalam fi'lur Rasul. Jadi fi'lur Rasul itu kan ada yang kan urutannya tapi jibiliyah, ghairu jibiliyah. Ghairu jibiliyah ada yang khususiyah Rasul dan ghairu khususiyah. Nah, yang ciri-ciri khususiyah itu apa? Ada perbedaan antara apa? Antara apa? Qaul dengan fi'lur Rasul. Nah, itu contohnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Sekarang Ustaz. Baik, berikutnya dari Pak Puguh di chat. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya rokok? Karena banyak ulama berbeda pendapat, bahkan negara khilafah pernah melarang atau mengharamkan rokok di masa kekhilafahan Turki Utsmani oleh Sultan Murad IV di abad 16. Bagaimana menyikapi dan menjelaskan ke masyarakat? Iya. Ini nanti pembahasan metode qawaid fikih ya, mungkin qawaid fikih bisa kita bahas. Jadi nanti itu pertemuan yang keberapa ya, saya agak lupa. Nanti kalau sudah masuk materi qawaid fikih, kita akan tahu bahwa ulama itu memberikan bantuan untuk mereka yang tidak bisa sampai kepada level mujtahid ya. Karena yang berhak untuk menggali hukum, yang berhak untuk mengistimbat hukum itu hanya mustahid. Kalau tidak mustahid tidak boleh. Seperti saya ini bukan mustahid, maka nggak boleh. Tapi mustahid itu bisa melakukan tatbikul hukmi. Nanti ada pembahasan tatbikul hukmi. Nah, tatbikul hukmi itu bisa dengan menggunakan dalil apa? Dalilnya itu bisa menggunakan qawaid fikih. Nah, itu pertemuan ke-9 ya, qawaid fikih. Sehingga dengan qawaid fikih itu kita bisa dibantu oleh ulama, sehingga walaupun kita bukan mustahid, tetapi kita bisa menerapkan hukum dari hukum yang sudah ada. Contoh qawaid fikih nanti yang kita contohkan di dalam materi 9 itu adalah qawaid itu kan kaidah. Kaidah yang bunyinya al aslu fil asya al ibahah. Malam yarid dalilu tahrim.
asal dari semua benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, kalau kita tanya apa hukumnya rokok, maka harus kembali kepada apa? Kaidahnya. Faktanya, karena yang disebut tatbikul hukmi itu menerapkan hukum, langkahnya apa? Langkahnya itu harus fahmul waqi', paham fakta dulu. Rokok itu terdiri dari apa? Tembakau, cengkeh, dibungkus kertas. Misalnya gitu ya. Oleh karena itu pertanyaannya, tembakau itu ada dalil yang mengharamkan enggak? Enggak ada. Cengkeh ada yang mengharamkan? Enggak ada. Dibungkus kertas, kertas ada yang mengharamkan? Enggak ada. Berarti hukum asal rokok itu mubah. Hukum asal rokok itu mubah. Ya sudah. Tapi kaidahnya kan tidak berhenti sampai di situ. Malam yari dalil tahrimi, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu rokok bisa berubah jadi haram kalau kena qawaid yang lain, yaitu apa? Lal diroro, lal dororo, wala diroro. Misalnya begitu ya. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Maka kesimpulannya apa? Kalau seseorang itu merokok kok membahayakan kesehatannya, minimal ghalabatuzon, tidak harus pasti ya. Ghalabatuzon itu mendekati dugaan kuat ya. Ghalabatuzon itu dugaan kuat, itu membahayakan kesehatan, maka khusus bagi dirinya itu haram. Dan tidak boleh hukum ini digeneralisir. Kalau ada orang rokok itu nggak membahayakan, ya tidak boleh diharamkan. Tapi kalau semua orang ngerokok itu memang bahaya, ya bisa diharapkan untuk semuanya. Caranya gitu ya. Santai aja, santai aja. Pertanyaannya, ada nggak orang yang ngerokok itu tidak bahaya? Bapak saya itu ngerokok dari muda sampai beliau meninggal itu perokok berat. Bapak saya itu sehari nggak tahu berapa bungkus. Ibu saya tidak ngerokok. Ternyata ibu saya itu umurnya pendek. 75 tahun meninggal. Bapak saya 85 tahun baru meninggal. Kesimpulannya apa? Merokok itu memperpanjang umur. Kesimpulannya ngawur ya. Saya tuh heran, bapak saya itu malah umurnya panjang. Tapi dokter bisa bantah. Justru yang bahaya itu perokok pasif. Lah, ibu saya mungkin menikmati asapnya terus malah cepat meninggal. Yang ngerokok menyehatkan. Berarti kesimpulannya apa? Ya kalau memang tidak membahayakan ya nggak apa-apa, kembalikan kepada faktanya. Itu namanya tatbikul hukum. Jadi ketemu caranya begitu. Untuk Asia nanti kita bahas sendiri. Asia itu tetap hukumnya mubah. Hukum asal Asia itu mubah. Gitu ya. Iya. Sekarang. Itulah berikutnya Bu Dinda. Bagaimanakah sunnah Rasulullah SAW menerangkan lebih lanjut mengenai kewajiban berjihad, Ustaz, seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya? Kewajiban berjihad. Jadi kita harus tahu bedanya antara apa? Bedanya antara menetapkan hukum dengan menetapkan perincian hukum. Jadi di awal kita sudah membahas bedanya hukum wada'i dengan hukum taklifi. Hukum taklifi. Jadi kalau kita tadi kemarin kita membahas tentang jihad hukumnya wajib, itu hukum taklifi. Tapi bagaimana tata cara jihad itu harus mengikut hukum wad'i.
Dan masih harus ada penggalian hukum lagi. Sama seperti kalau pertanyaan cuma sampai, sholat itu hukumnya apa? Kemarin sudah, bahkan hanya dengan istimbat yang sederhana saja kita sudah bisa menyimpulkan, sholat hukumnya wajib. Langsung ketemu. Tapi bagaimana tata cara sholat, ini tidak boleh sembarangan. Langsung gulung-gulung, kamu sedang apa? Gulung-gulung, sedang sholat. Sholat atau gitu ya, terserah saya, nggak boleh. Semua taklif syar'i itu ada tata caranya. Kalau ada kewajiban sholat, pasti ada tata cara sholat. Ada kewajiban puasa, ada tata caranya. Itu namanya hukum wad'i. Yaitu syarat sholat itu apa, kemudian rukun-rukun sholat itu bagaimana. Termasuk jihad. Itu pembahasan lebih lanjut. Jihad itu wajib, tapi kan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Yang kalau tidak memenuhi rukun-rukunnya, tidak memenuhi syaratnya, ya itu tidak bisa disebut jihad. Nanti matinya nggak bisa mati syahid, itu mati sangit. Gitu. Nah sekarang itu, orang itu hanya selesai sampai kepada jihad itu wajib. Udah nanti kemana-mana jihad terus. Ngebom sana, ngebom sini. Ya itu kan ngawur namanya. Termasuk apa menegakkan khilafah itu wajib. Nanti baiat sama baiat sini ngawur semua. Ada syarat dan rukunnya yang disebut baiat itu yang sah, mengangkat khalifah yang sah. Itu kan ada tata cara lebih lanjut. Nah, itu pembahasan lebih lanjut dan semua harus dengan istimbat membuat tata cara itu. Kalau jihad misalnya, jihad dibagi dua, ada jihad hujumi, ada jihad difa'i. Jihad hujumi itu jihad ofensif. Syaratnya apa? Harus atas perintah khalifah. Kalau tidak ada perintah khalifah, itu tidak memenuhi syarat. Berarti kalau nggak ada khalifah, selamanya nggak ada jihad yang ofensif atau hujumi. Tapi ada jihad defensif, difa'i. Yaitu apa? Ada khalifah atau tidak, kalau suatu wilayah diserang, dijajah oleh musuh, wajib mengangkat senjata. Ada khalifah atau tidak, itu namanya jihad difa'i. Nah itu kan ada aturan-aturannya. Jangan sampai kayak Indonesia yang damai kayak gini, tiba-tiba mengangkat senjata, jihad, ngebom. Nah itu kan ketemu pirang perkara. Nggak ada syarat-syarat yang mengizinkan, nggak ada. Itu contohnya begitu. Allah. Ya, ada feedback, Bu Dinda, silakan. Cukup jelas Pak Ustadz. Ya, baik. Berikutnya Bu Titin. Berarti untuk jamaah haji di Masjidil Haram yang bersentuhan mengambil hukumnya bagaimana Ustadz? Yang bersentuhan tadi tanggapan. Kalau untuk haji ada dalil khususnya lagi, yaitu dalil rukhsah. Ada dalil rukhsah untuk haji itu sentuhan tidak membatalkan. Sentuhan tidak. Kenapa? Ada dalil khusus yaitu rukhsah. Keringanan. Ya sama, jadi setiap aturan hukum syariat itu mesti ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum pokok, hukum asal, dan ada rukhsah. Seperti puasa itu wajib. Itu azimahnya, puasa Ramadan wajib. Tapi pasti ada rukhsahnya. Ketika safar itu boleh berbuka. Boleh tidak puasa. Itu namanya rukhsah. Sholat zuhur itu 4 rakaat, itu namanya azimah. Tapi ada rukhsahnya, yaitu apa? Kalau safar boleh 2 rakaat. Menyentuh perempuan itu azimahnya apa? Membatalkan wudhu. Tetapi ketika haji dan umroh itu dalam kondisi berdesak-desakan, itu ada rukhsah, yaitu apa? Sentuhan tidak membatalkan. Nah itu pembahasan azimah dan rukhsah. Jadi untuk haji itu ada rukhsah. Kalau udah wudhu terus ya bisa ambiar. Nyari tempat wudhu aja susahnya minta ampun.
Tapi biasanya wudhunya dipakai air zam-zam. Keren kan? Air zam-zam pakai wudhu. Dan itu sama askar dibiarkan. Kalau oh iya, tadi dalilnya itu Al-Maidah ayat 6. Yaitu apa? La mastumun nisa. Nah, itu dalilnya. Mohon maaf tadi salah ingatan. La mastumun nisa. Yaitu tidak menyentuh perempuan. Itu dalil yang membatalkan wudhu. La mastumun nisa. Tidak menyentuh perempuan. Itu Al-Maidah ayat 6. Itu yang ditanyakan. Itu kaulnya ya, kaul dari Allah. Kaul. La mastumun nisa. Jadi tidak menyentuh perempuan. Berarti kalau menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi kenapa Rasul menyentuh perempuan kok tidak wudhu lagi? Nah, itu rukhsah untuk Rasul. Jadi ini ada perincian lagi dari para ulama yang disebut perempuan yang disentuh membatalkan wudhu itu selain mahram. Nah, istri itu kan mahram. Enggak, kalau istri itu termasuk yang apa? Istri itu bukan mahram ya. Kalau mahram enggak boleh dinikahi. Jadi apa? Kalau dengan mahram, misalnya dengan anak kandung atau dengan ibu, dengan saudara perempuan tidak membatalkan. Tapi kalau dengan mahram itu membatalkan. Itu penjelasan berikutnya. Begitu ya, Allah. Ada feedback, Bu Titin? Silakan. Baik Ustadz, terima kasih sudah cukup jelas. Tapi Ustadz mohon izin boleh langsung ya bertanya yang lain? Silakan. Iya, silakan. Baik. Di awal Ustadz tadi dijelaskan bahwa mengenai ini agak sedikit mengenai bagaimana kebutuhan kita itu ternyata Masya Allah ya Ustadz setelah mengkaji ya. Mengenai bahasa Arabnya Ustadz. Jadi mohon dijelaskan in yang tadi Ustadz sampaikan itu in tauhid sama in nafi itu bagaimana Ustadz untuk mau mengetahui in tersebut Ustadz? Terima kasih. Iya, jadi kalau ada harokatnya ya mudah. Kalau nggak ada harokatnya ya harus ngerti nahwu shorof. Tapi kalau di dalam hadis atau Quran ada harokatnya, biasanya kalau in nafi itu sukun gitu loh. In nafi itu sukun. Kalau in taukid itu ada tasjidnya, ada tasjid. Misalnya innallaha, nah itu berarti innya in taukid, sesungguhnya. Maka terjemahnya sesungguhnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu berarti taukid karena ada harokatnya. Pakai tasjid ya. Innallaha. Tapi kalau sukun itu maknanya nafi. Walaupun tidak semuanya gitu ya. Nah ini perlu belajar bahasa Arab karena kalau tidak ada harokatnya biasanya nafi itu kalau berikutnya nanti ada istisnanya, Karena kalau nggak ada istisnanya maknanya insarti. Jadi macam-macam ya. Seperti intansurullaha yang surkum itu innya insarti, bukan in nafi. Karena tidak ketemu dengan ilah. Jadi intansurullaha yang surkum. Innya itu insarti, yang surkum itu menjadi jawabus sarti. Kalau bahasa Arabnya begitu. Jika, maka kalau syarat itu diterjemahkan dengan jika. Jika kamu menolong agama Allah yang surkum. Nah, yang surkum itu jawab busarti. Jadi jawab terhadap syarat.
maka diterjemahkan pakai maka Allah akan menolong kamu. Intang surullah, jika kamu mau menolong Allah, yang surkum pasti, atau maka Allah akan menolong kamu. Maka itu berarti jawab atas syarat. Tapi kalau nanti ketemu ilah itu baru disebut innafi. Misalnya iyattabi'una illa dzanna. Mereka itu yattabi'una itu kan mengikuti. Yattabi'una itu mengikuti, depannya ada in. Berarti mereka itu tidak mengikuti. Iyattabi'una illa dzanna. Nah, ilahnya itu menjadi istisna, kecuali hanya persangka. Itu kan ayat tentang larangan mengikuti pendapat orang banyak gitu. Itu kan wa ing tuti aksara mang fil ardi. Ini innya insati. Wa ing tuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah. Yudilluka itu jawab syarti. Maka kalau menerjemahkan ada banyak in tapi beda-beda maknanya. In tuti aksara mang fil ardi. Jika kamu mengikuti kebanyakan pendapat manusia di atas muka bumi ini, jawab artinya apa? Yudilluka an sabilillah. Pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang menyebabkan orang tersesat karena mengikuti pendapat banyak orang. Jadi demokrasi itu salah menurut Quran. Terus ditambah apa? In nafi. Iyattabi'una. In yattabi'una. Mereka itu sama sekali tidak mengikuti. Nafi itu menafikan. Orang banyak kalau ngomong itu tidak ada yang diikuti. Kecuali hanya zon, hanya persangka. Illa zonna. Jadi ciri-cirinya kalau in ketemu illa itu maknanya nafi. Tapi kadang-kadang kalau diharokati tidak sukun kan? Kalau sukun dilanjutkan jadi apa? Dibaca jer, dibaca kasroh. Seperti innil hukmu. Itu innya dibaca kasroh. Innil hukmu. Maksudnya itu sebenarnya in al hukmu aslinya itu. Tapi karena disambung innil hukmu itu maknanya nafi. Illa lillah. Nah, ada illahnya berarti nafi. Innil hukmu maknanya apa? Yang berhak membuat hukum, yang boleh membuat hukum, yang punya kewenangan menetapkan hukum. Kalau in berarti apa? Tidak ada yang punya hak untuk membuat hukum. Di seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini tidak boleh ada yang membuat hukum. Hati-hati ya. Illa kecuali lillah, lilnya itu li tamlik, lamnya lam tamlik. Berarti terjemahnya illa kecuali hak membuat hukum hanya milik Allah. Karena ada lil lam yang maknanya lam tamlik. Maka kalau ada ayat innil hukmu illa lillah, itu maknanya qasr. Menerjemahkannya kayak la ilaha illallah. Maknanya apa? Hanya. Jadi hak membuat hukum itu hanya milik Allah. Demokrasi itu jelas haram. Haram murokab itu. Kok orang itu dengan enaknya, dengan mudahnya suka membuat hukum sendiri, ya Allah. Apalagi ada yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Ya Allah, itu fitnah itu. Nggak sama dengan Al-An'am 100 berapa? 106 atau berapa? Lupa. Gitu ya, Allah. Baik, terjawab ya Bu Titin. Berikutnya Bu Dinda lagi ini, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dengan pandangan bahwa kejadian di Palestina saat ini dibiarkan
Karena memang pada akhirnya orang-orang Palestina akan mendapatkan kemenangan ketika hari kiamat datang. Ada yang mengatakan ini adalah kabar dari Rasulullah SAW. Apakah ini benar, Ustaz? Ya, ini di awal sudah kita jelaskan bahwa dalil, ketika saya menjelaskan tentang definisi hukum syariat, masih ingat ya? Al-hukmu syar'i huwa khitabus syari' al-muta'alaku bi af'alil ibad. Bukan huwa ya, hiya. Al-hukmu syar'i hiya khitabus syari' al-muta'alaku bi af'alil ibad. Bil iktidoi awit takhiri awil wati. Itu dulu sudah pernah kita jelaskan. Yang disebut hukum syariat itu apa? Khitabus syari'. Jadi yang disebut hukum syariat itu syaratnya apa? Harus ada khitab syari. Kesimpulannya apa? Waktu saya menjelaskan definisi itu, ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat hadis itu dibagi menjadi dua. Ada ayat yang masuk ranah hukum syariat, ada ayat-ayat yang masuk ranah akidah, gitu loh. Kalau ayat itu masuknya ranah akidah, kita hanya meyakini saja. Jadi selain ayat yang mengandung khitab, misalnya ada kisah-kisah Nabi, kejadian-kejadian alam, pembentukan, bagaimana proses pembentukan alam, bagaimana nikmatnya surga, neraka, termasuk semua kebesaran Allah itu semuanya ayat akidah. Termasuk kejadian-kejadian yang akan datang itu semuanya akidah. Kalau itu ayat akidah, jangan dimasukkan ke hukum syariat. Tidak boleh. Contohnya apa? Janji-janji Rasul bahwa Islam itu nanti menang, khilafah itu akan tegak. Itu tidak boleh jadi ayat syariah. Bahaya kalau ayat-ayat akidah atau ayat-ayat yang cuma khobariyah ya. Khobariyah itu kan tidak ada tuntutan apa-apa. Hanya kabar saja, itu tidak boleh jadi ayat syariah. Bahaya itu kalau orang memegang ayat akidah jadi syariat, ya lumpuh, nggak melakukan apa-apa. Coba kalau ketemu ayat innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa saja, yang meluaskan dan yang menyempitkan. Ya kalau ketemu ayat gini kan ngapain nyambut gawe gitu, ngapain kerja? Rezeki udah dijamin kok. Kerja itu untuk apa? Tidur aja kan? Itu kan salah alamat. Ayat akidah kok dipakai syariat. Yang lempus tidur terus. Kenapa nggak kerja? Kan rezeki udah dijamin sama Allah. Itu belajar dari mana itu ayat akidah dipakai syariat? Nggak ada ulama yang ngajari kayak gitu. Hati-hati, dari awal kita sudah jelaskan hati-hati. Ayat itu ada yang, kalau di pesantren dulu, kiainya istilahnya, ayat itu ono sing lanang, ono sing wadon, gitu loh. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, hati-hati. Maksudnya ayat itu ada yang ayat akidah, ada yang ayat syariat. Kalau ayat akidah jangan dipakai untuk beramal, tidak boleh. Kalau ada janji-janji nanti tegak khilafah, nanti Palestina akan menang, itu jangan dipakai dalil berbuat. Ya mesti tidur aja cukup. Biarin aja, nanti kan Israel kalah sendiri. Dosa itu masuk neraka. Kalau ada orang yang berpikir kayak gitu. Rezeki itu dijamin Allah, itu persoalan akidah. Persoalan perbuatan apa? Laki-laki wajib bekerja, wajib mencari nafkah, wajib memberi nafkah. Itu semuanya pakai dalil syariat, bukan pakai dalil akidah. Kalau ada sebuah wilayah diperangi, dijajah, wajib mengangkat senjata. Itu dalilnya dalil syariat, bukan, jangan pakai dalil akidah. Menegakkan khilafah itu wajib. Karena apa? Nah, itu nanti pembahasan istiqro'i. Karena menerapkan syariat itu wajib.
menerapkan pemerintahan Islam wajib, menerapkan ekonomi Islam wajib, hudud itu wajib. Yang tidak bisa diterapkan kecuali dengan khilafah. Maka khilafah wajib. Wajibnya khilafah tidak dari dalil-dalil khobariyah. Makanya tadi saya singgung. Summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah itu bukan dalil syariah. Kok dipakai dalil, dari mana itu jadi dalil? Itu kan hanya khobar, hanya berita. Itu aja nilainya sahih, bukan mutawatir. Dijadikan akidah aja nggak bisa. Itu hanya kabar gembira supaya semangat, fungsinya gitu. Tapi kalau kita diam, dosa. Menetapkan ini dosa atau berpahala itu dengan dalil syariat, bukan dengan dalil khobar. Ini tidak boleh. Ya kalau itu dipakai, ya orang Palestina tidur semua. Bangun-bangun masuk neraka. Kenapa? Ya karena tidak mau melaksanakan jihad. Gitu ya, Allah. Clear ya, Bu Dinda. Terakhir barangkali dari Bu Titin, Ustaz. Penjelasan tadi, apakah mempelajari bahasa Arab termasuk khitab wajib? Iya, belajar bahasa Arab itu fardhu ain. Dalilnya apa? Dalilnya dari qawaid fikih. Sudah cukup. Nanti kalau masuk pertemuan 9 kan qawaid fikih ada contohnya. Pakai qawaid apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu dalil ya. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Kita itu tidak bisa sholat dengan benar, dengan sempurna, kecuali harus paham yang dibaca. Padahal bacaan sholat pakai bahasa Arab, kita tidak bisa sempurna sholat kita kecuali harus paham bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab menjadi wajib hukum. Tidak percaya? Nanti materi ke-9. Qawaid fikih. Nah, itu untuk mereka yang tidak level mujtahid. Itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, saya yang bukan mujtahid bisa jawab kan? Hukumnya fardhu ain. Begitu ya? Allah. Baik, sudah terjawab semua ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah di penghujung waktu. Sudah pukul 7.41 ini. Soalnya kita lanjutkan lagi hari Selasa depan, sudah masuk metode ijtihad dan metode istiqra'i. Mungkin kesimpulan dan closing statement, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Istimbat dari sunnah Rasul selesai, besok baru masuk ijtihad. Metode ijtihad. Nah, apa bedanya istimbat dengan ijtihad? Apa bedanya istidlal dengan ijtihad? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.